Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya teman-teman. Pak Amin Rais is back. Kembali lagi memberikan statement yang tentu saja ini mengenai Pak Jokowi teman-teman. Jadi intinya Pak Amin Rais itu ingin memenjarakan Pak Jokowi. Karena apa? Karena berita yang viral itu teman-teman, yaitu tentang OCCRP yang menominasikan Pak Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup dunia. Nah, itu menjadi sorotan ya teman-teman, banyak respon, mengundang pro dan kontra teman-teman. Nah, setelah itu OCCRP sendiri memberikan penjelasan mengenai hal ini, nominasi ini, bahwa OCCRP itu sendiri tidak mempunyai bukti bahwa Pak Presiden itu korupsi untuk kepentingan pribadi beliau. Jadi OCCRP memberikan berita ini karena melalui voting ya teman-teman, dari jurnalis, dari expert, kemudian yang lainnya. Nah, valid dan tidaknya itu tentu saja dipertanyakan. Nah, di sini Pak Amin Rais masuk untuk memberikan statement tentang hal ini yang memang ditujukan kepada Pak Jokowi, teman-teman. Lalu ada balasan lagi dari netizen untuk Pak Amin Rais ini, teman-teman, dan ini sangat menarik untuk ditonton. Makanya kita langsung saja klik videonya. Saudaraku, para pemuja Mulyono sebaiknya segera sadar bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani tanpa malu lagi untuk tetap ingin mengatur negara kita. Padahal manusia toksik Mulyono seharusnya segera diseret ke pengadilan agar segera dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Nah, reaksi Mulyono sendiri mengenai kesimpulan OCCRP sungguh aneh. Sambil cengar-cengir dia menyatakan bahwa semua itu framing jahat menurut dia yang disematkan padanya. Kata Mulyono, semua itu fitnah. Nah, itu teman-teman pernyataan dari Pak Amin Rais. Sekarang kita akan lihat bagaimana balasan dari netizen ya teman-teman mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ini. Warga negara Republik Indonesia yang memahami, bisa menilai mana pemimpin yang baik, harus sehat dan cerdas. Ya. Saya hadir lebih pagi menyapa sahabat-sahabat sekalian dan dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat spesial kepada Mbah Amin Rais. Nah, saya ulangi, saya akan mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Mbah Amin Rais dan pengikut-pengikutnya, kelompok yang sakit hati dari kelompok 16 dan 24%. Terima kasih. Bingung kan kenapa? Kenapa Bang? Ya, saya kemarin membaca salah satu komentar dari sahabat Onel yang membuat inspirasi saya terbuka. Oh, benar juga gitu ya. Mengapa sahabat Onel? Mengapa Pak Jokowi itu semakin derajatnya diangkat? Bahkan sampai orang-orang yang pembenci dan sakit hati ini meminta bantuan lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau yang kerennya NGO luar negeri yang katanya itu sudah menumbangkan 72 tokoh-tokoh negarawan di dunia. Namun, karena doa dari Mbah Amin Rais dan pengikutnya, menjadikan Jokowi semakin memiliki wibawa sampai di dunia internasional. Ayo. Kok bisa Bang Onil? Iya, karena apa? Mbah Amin Rais itu memanggil
menyebut Pak Jokowi itu dengan panggilan Mulyono. Mulyono Kalau itu orang artinya Jawa mulia ya? pasti tahu. Mulyono itu artinya seseorang yang mulia. Mulia jiwa raga, mulia rohani, batin, dan jiwa. Mulia intelektualitasnya. Mulia pengabdiannya kepada bangsa. Ya. Nih kata Mbak Mega, ya. Iya kan? Nah, doa mereka ini ketika Amin Rais dan orang-orang itu ikut-ikutan, termasuk masyarakat yang ecek-ecek itu ikut-ikutan menyebut Mulyono, 40 orang saja yang menyebut Pak Jokowi itu adalah Mulyono, mulia. Jadilah akhirnya jadi. Jadi doa ya teman-teman, intinya menurut beliau, menurut Bapak ini. Dan memang realitanya seperti itu ya teman-teman. Semakin dibicarakan, semakin dihujat, Pak Jokowi itu namanya semakin melambung ya teman-teman. Dan selalu menjadi topik bagi para orang-orang yang membenci Pak Jokowi ya, terutama dari PDIP yang salah satunya Pak Hasto teman-teman. Dan mengenai OCCRP itu, dia memberi penjelasan setelah beritanya sangat viral bahwa agenda ini bisa jadi menjadi hal yang disalahgunakan ya teman-teman. Dalam artian bisa jadi suatu kepentingan politik. Maksudnya dengan adanya nominasi pemimpin terkorup, kemudian itu didasarkan pada voting. Nah, bisa aja, ini kan bisa aja beberapa orang itu yang mempunyai kepentingan politik ya menuliskan atau mengirimkan nama Pak Jokowi untuk menjadi kandidat pemimpin terkorup teman-teman. Jadi banyak sekali yang menanyakan kevalidannya, baik dalam segi pemilihnya siapa, yang memberikan votingnya siapa, itu di pihak mana, seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jemi ciri khasnya disatuin videonya, kayak lagi ngobrol. Nih Mbak, kemana aja nih Mbak? Udah lama banget nggak nongol. Iya udah lama. Saya kira udah hilang di telan bumi, nggak taunya masih ada. Tenang. Pasti ini munculnya gara-gara media asing yang memojokkan Pak Jokowi itu kan, yang bernama CCRP itu ya kan? Ayo ngaku. Ya. Tuh kan. Tenang. Oke Mbak, oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tanya dulu sama Mbak, apa itu kepanjangan dari CCRP itu? OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Corruption. Lembaga OCCRP adalah lembaga jurnalisme investigatif terbesar di dunia. Pinter. Terus markasnya di mana itu Mbah kalau boleh tahu? Bermarkas di Amsterdam, Belanda. Di Amsterdam. Oke, lanjut. Menurut Mbah, visinya media asing ini apa nih visinya? Misinya adalah menyebarkan dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang di sebuah negara. Lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Bentar Mbak. Tadi Mbak bilang bukan media kaleng-kaleng. Ya kan? Ya. Nah, saya pernah baca di sebuah artikel. Menurut yang saya baca, CCRP ini ternyata didanai oleh Open Society Foundation milik George Soros, seorang tokoh Yahudi pendonor seperti OSF, dan sering dikaitkan dengan agenda tertentu atau agenda terselubung.
Nah, dari sini kita udah tahu bahwa kenetralitasan media asing ini patut dipertanyakan, begitu Mbah. Gimana tuh menurut Mbah? Ini yang punyanya orang Yahudi loh Mbah. Mengenai kesimpulan OCCRP sungguh aneh. Nah, aneh kan Mbah? Aneh. Jadi kalau menurut Mbah, tuduhan CCRP ini gimana terhadap Pak Jokowi? Semua itu framing jahat. Framing jahat. Terus apa lagi? Itu fitnah. Oh, fitnah. Tumben banget Mbak ngebelain Pak Jokowi sekarang. Ada apa ini? Sebaiknya segera sadar. Lembaga ini ingin mengatur negara kita. Tenang. Mantap Mbak. Sekarang Mbak udah berpihak ya pada yang Ini Bang Jemi ngeditnya pinter ya. Yang tadinya dari statement Pak Amin Rais itu ingin memenjarakan Jokowi, tapi di sini diedit seperti lagi ngobrol bersama dengan Bang Jemi, dan itu dicocok-cocokkan. Sehingga ini Pak Amin Rais jadinya membela Pak Jokowi di sini. Terus dari tuduhan media CCRP ini, menurut Mbak seharusnya yang punya media ini diapain? Saya yakin sebagian besar anak bangsa makin mantap. Mereka ingin sekali menggiring lembaga ini ke penjara. Oh, harus di penjara ya Mbak? Setuju Mbak? Di penjaranya di mana Mbak? Sebaiknya di penjara di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi gini ya guys, sebenarnya pidato Mbak Amin ini malah kebalikan dari ini gitu. Iya. Jadi karena dia muncul ketika ada media asing yang memberitakan, yang memojokkan Pak Jokowi ini, sehingga dia muncul lagi ke permukaan dengan membenarkan media tersebut. Makanya sekarang kita balikin nih. Dibalikin. Supaya nggak berkelanjutan gitu, supaya ada counter dari omongan-omongan Simbah yang bau tanah ini. Ya, itu memang banyak counter dari netizen ya ketika Pak Amin Rais mengeluarkan statementnya. Apalagi ini bisa disebut ajangnya Pak Amin Rais untuk muncul kembali ketika ada berita tentang Pak Jokowi. Nah, makanya Pak Amin Rais masuk di sini. Counter dari salah satu netizen yaitu Bang Jemi. Nah, ini membalikkan video Amin Rais, seolah-olah Pak Amin Rais ya mendukung Pak Jokowi dengan cara mengeditnya seperti Bang Jemi ngobrol dengan Pak Amin Rais. Mbah Amin, kayaknya loh Mbah Amin ya, ini sudah yang kesekian kali informan sampean, tim analisis sampean itu kayaknya kurang valid. Lo jenengan lo lek ngepek ra karuan lembaga OCCRP. Ujung-ujungnya lembaga OCCRP mengklarifikasi sendiri. Nah itu kan pada napok. Mosok mukanya Profesor Dr. Haji Amin Rais MA. Prayo Walaisin to Mbah Amin. Ya. Yang saya bilang Mbah Amin. Bro, kenapa Amin Rais pengen banget jeblosin Jokowi ke penjara? Jawab. Ya, karena Mbah Amin adalah gelandang politik. Kalau dia gelandang serang, bak Zidane, Totti, Maradona, Pele, Platini, tugasnya adalah menjebloskan MU ke divisi 2. Bro, kenapa Disambunginnya ke bola. Tapi memang itu terbukti ya teman-teman. Salah satu ramalan Gus Dur, Pak Amin akan menjadi gelandangan politik. Kita bisa lihat sendiri ya seperti apa sekarang teman-teman. OCCRP menyebutkan bahwa Jokowi atau Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Nampaknya OCCRP sekarang sudah menghapus postingan mengenai Joko Widodo.
Terakhir kali OSIS RP berbicara mengenai Indonesia itu tahun 2018 yang lalu. Tetapi meskipun 2018. demikian, meskipun OSIS RP sudah menghapus postingannya mengenai status Jokowi, pertanyaannya adalah, mau tidak Amin Rais melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh OSIS RP? Jawabannya mungkin tidak mau, Pak. Artinya apa? Artinya Amin Rais hanya percaya ketika OSIS RP berbicara mengenai kejelekan Jokowi, tetapi ketika OSIS RP menarik ulang perkataan mereka, Amin Rais tidak percaya kepada OSIS RP. Pokoknya kalau OSIS RP berbicara mengenai jeleknya Jokowi, Amin Rais apalagi Rocky Gerung percaya. Tetapi ketika OSIS RP menghapus postingan tentang Jokowi, Amin Rais tidak menarik ulang perkataannya berkaitan dengan status Jokowi yang dianggap sebagai salah satu pemimpin terkorup tahun 2024. Kemungkinan besar Amin Rais dan Rocky Gerung akan mengatakan begini, OSIS RP yang menghapus postingannya mengenai Jokowi itu karena ada tekanan dari pihak Jokowi. Kok berkelas sekali Pak Jokowi, Pak ya, bisa menekan organisasi internasional. Berarti yang berpengaruh di dunia ini bukan siapa-siapa, Pak ya, bukan Amin Rais, bukan siapa-siapa ya kan, tapi Pak Jokowi. Kok kuat betul itu Pak Jokowi, Pak ya, sampai bisa mengintervensi OSIS RP. Nah itu dia teman-teman, bagaimana balasan netizen ya terhadap statement yang dikeluarkan oleh Pak Amin Rais yang memang selalu merujuk kepada Pak Jokowi. Itu dia. Dan keluarganya ya teman-teman, karena berbicara mengenai Gibran kemudian menantunya juga, itu Pak Amin Rais paling semangat teman-teman. Apalagi ini ada momen ya bagi Pak Amin Rais, dan dia langsung unjuk gigi memberikan pendapatnya yang memang intinya ingin memenjarakan Pak Jokowi teman-teman. Dan disitulah netizen pada merespon perkataan dari Pak Amin Rais itu sendiri. Nah kalau menurut teman-teman gimana nih? Apalagi mengenai Pak Amin Rais yang memang datang kembali, ujuk gigi kembali dan memberikan kritikannya terhadap Pak Jokowi ya. Bahkan berbicara bahwa Pak Jokowi itu toksik. Perasaan gak toksik, dari bahasanya Pak Jokowi lembut ya. Kemudian gak teriak-teriak atau gimana, menggunakan kata-kata kasar gitu ya teman-teman. Pokoknya silahkan menurut teman-teman gimana, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.